Terima kasih Pak Sunardi. Sebelumnya saya mau menyapa Ibu Sri Gunanti dulu. Kalau sudah siap Ibu ya kelihatannya. Baik Sudah, Ibu. Ya, silakan Ibu share screen, kemudian di slideshow. Seperti biasa Ibu, waktu presentasi 15 menit, kemudian nanti kita beri kesempatan teman-teman untuk bertanya atau memberikan saran masukan selama 30 menit. Silakan Ibu. Kepada Bapak Ibu yang lain, hadir bagi juga yang Pak Prawoto Bu Rini. Oh iya, iya. Ya Bu Rini, Bapak Ibu, ada Pak Prawoto, yang... Pak Ngakan juga sudah hadir itu. Ya. Oh iya, selamat datang Pak Prawoto. Pak Ngakan dari tadi sudah hadir. Terima kasih. Hadir ya. Ya, Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya seperti Pak Fikron, Pak Eko, mohon raise hand-nya dihilangkan atau diklik lagi agar nanti kita beri kesempatan kepada teman berikutnya. Ya, terima kasih. Silakan, Ibu Sri Gunanti SPD MPD, makalah Ibu tentang kepada Ibu, silakan. Halo Ibu Sri. Oh Ibu Sri ini lupa mute, saya unmute-kan ya, coba ya. Ya, mute-kan dulu. Halo Ibu Sri, kelihatannya lupa Ibu meng-unmute. Di unmute dulu Bu Sri. Sudah? Ya, sudah. Silakan ya. Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia Forum Ilmiah Pengawas Sekolah APSI Pusat, Ibu Dr. Nini, Bapak Ngakan, Ibu Rini yang super cantik, Bapak Sunardi, serta Bapak Ibu semua. Perkenankan, hari ini saya akan menyampaikan makalah berdasarkan gagasan, kemudian hasil praktek kami. Makalah ini diselenggarakan atau disajikan pada forum ilmiah yang diselenggarakan APSI Pusat Kerjasama Microsoft Indonesia Jumat 19 Juni 2020 dengan judul Cisco Webex Media Pembinaan Kegiatan Kolektif Guru di Masa Pandemi COVID-19. Perkenalkan nama saya Sri Gunanti SPD MPD, Pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Halo Ibu Sri. Makalah ini dilatar belakangi pandemi COVID-19 yang merupakan musibah bagi seluruh Indonesia yang berdampak pada segala aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan di sekolah secara tatap muka seperti biasanya. Peserta didik belajar dari rumah, sedangkan guru, kepala sekolah, dan pengawas juga bekerja dari rumah. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 sehingga dunia pendidikan tetap berlangsung, sehat, dan aman. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud perihal pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 nomor 36962/MPK-A/HK tahun 2020. Pembahasan pengawas sekolah sebagai salah satu penggerak dunia pendidikan harus tetap melaksanakan tupoksinya di masa pandemi COVID-19. Pengawas harus mencari solusi melalui daring atau online. Strategi daring yang digunakan untuk melakukan pembinaan kepada guru, baik secara individual maupun kelompok yang disebut dengan model pengawasan digital. Salah satu media daring yang digunakan pengawas untuk membina guru adalah Cisco Webex. Hal ini dilatar belakangi karena Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
selalu berkomunikasi atau mengawali komunikasi antara dinas pendidikan dengan dunia pendidikan. Kami, contohnya pengawas, melalui Cisco Webex. Nah, berangkat dari sini, dinas pendidikan memulai dengan Cisco Webex. Bagaimana dengan guru-guru? Mereka harus juga kenal. Nah, ini yang melatar belakangi saya mengambil Cisco Webex. Kemudian tugas pengawas adalah meliputi tugas pengawasan akademik dan manajerial, yaitu penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Kemudian, salah satu tupoksi tersebut adalah mengadakan pembinaan kepada guru melalui kegiatan kolektif guru. Pembinaan mengandung pengertian memberikan pengarahan, bimbingan, contoh, dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Nah, pembinaan dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada guru berupa bimbingan, pengarahan, dan dorongan. Pengertian kegiatan kolektif guru menurut buku 4, Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Angka Kreditnya, bahwa kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti KKG atau MGMP, KKKS atau MKKS, kemudian asosiasi profesi guru lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Kegiatan kolektif guru dapat diperoleh dengan cara yang pertama, kegiatan di kelompok atau musyawarah kerja guru. Kalau di SD melalui KKG dan KKKS. Kemudian in-house training di sekolah. Ketiga, sebagai pembahas atau peserta seminar. Kemudian yang keempat, kegiatan kolektif lainnya. Misalnya ini dilaksanakan di gugus ataupun dilakukan per kelurahan. Kemudian dalam 1 tahun, guru wajib mengikuti kegiatan paling sedikit 12 kali pertemuan untuk membahas paket topik tertentu. 1 paket minimal 3 kali pertemuan, kemudian 1 kali pertemuan durasinya 60 menit. Dengan KKG tersebut atau kegiatan kolektif tersebut, ini sesuai dengan tuntutan abad 21, guru harus menguasai 4C, critical thinking, kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreatif dan inovatif, kemudian komunikatif, dan yang keempat, kolaboratif. Agar guru menguasai 4C tersebut, maka pengawas harus mendampingi dan membina guru melalui kegiatan kolektif guru. Bapak Ibu, di era digital, pengawas dituntut menguasai pengetahuan dan teknologi, apalagi seperti pandemi seperti kemarin. Ada Microsoft 365, Zoom, kemudian Google Meet, dan sebagainya. Salah satu aplikasi daring yang cocok diterapkan pengawas untuk pembinaan kegiatan kolektif adalah Cisco Webex. Ini yang sudah saya laksanakan kemarin. Nah, ini di KKG. Ini juga. Ini kebetulan saya sebagai narasumbernya. Kemudian langkah yang dilakukan pengawas dalam menggunakan Cisco Webex. 1. Pengawas berkolaborasi dengan sesama pengawas dalam satu kecamatan. Kemudian ketua KKKS dan KKG beserta pengurusnya. Kami menggandeng mereka. Kemudian yang kedua, mengadakan sosialisasi Webex kepada guru dan kepala sekolah
melalui WA Group. Yang ketiga, mengadakan uji coba menggunakan Cisco Webex. Dari uji coba tersebut, kita temukan kendala, banyak kendala. Di sana sinyalnya sulit. Bagaimana kita mengatasinya? Kita cari solusinya. Bisa bergabung ke SD yang lain. Nah, itu salah satunya. Kemudian, kalau kendala-kendala tersebut sudah kita cari solusinya, kemudian yang keempat, melaksanakan pembinaan kegiatan kolektif guru. Nah, ini buktinya sudah dimuat di YouTube. Nah, materi pembinaan tetap mengacu pada buku 4, Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan angka kreditnya yang otomatis disesuaikan dengan keadaan masa pandemi COVID-19. Paket tersebut berupa 1. Pengembangan silabus, RPP dan bahan ajar, kemudian kedua instrumen penilaian, 3. Model-model pembelajaran, 4. Pembuatan atau pengembangan alat peraga, dan yang kelima pengembangan karya ilmiah guru. Maaf Ibu, 5 menit lagi. J. Sebagai penutup, pengawas sebagai penggerak pendidikan harus mengubah pola pikir dari pengawas konvensional menjadi pengawas era digital. Guru dan kepala sekolah harus pula mengubah pola pikir mengikuti era digital. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam era digital, apalagi di masa pandemi COVID-19, untuk tetap melangsungkan pendidikan. Kemudian model pembinaan kegiatan kolektif guru melalui Cisco Webex diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dan dapat diimplementasikan untuk melaksanakan tugas kepengawasan secara digital sesuai tuntutan abad 21. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon masukan saran demi penyempurnaan makalah gagasan hasil praktek saya. Demikian, terima kasih. Baik Ibu Sri, luar biasa, bagus sekali presentasinya. Kalau saya lihat chat, saya beri kesempatan dulu kepada Pak Suparman yang raise hand. Halo Pak, saya sapa dulu Pak Suparman. Terima kasih. Iya, baik. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Perkenalkan, saya Suparman dari Dinas Pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Ponorogo, silakan Pak. Moga, Pak. Kemudian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, saya ucapkan terima kasih yang sangat baik, presentasinya sangat membantu dan memberikan inspirasi kepada kami. Dari apa yang diuraikan, Ibu, kami ingin, atau saya ingin tanya, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa di daerah Wonogiri, khususnya tempat Ibu bertugas, sinyalnya sulit. Kemudian tadi disampaikan bahwa kalau sinyal sulit, sebagian dari Bapak Ibu adalah berada pada satu sekolah atau bergabung. Dengan demikian, apakah dalam pola pelaksanaan ini dibentuk klaster dalam arti kelompok atau dilaksanakan secara mandiri? Kalau dilaksanakan secara mandiri, berapa waktu lamakah yang dimanfaatkan oleh Ibu dalam memberikan sosialisasi sehingga semua Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di binaan Ibu mampu untuk menguasai hal tersebut? Terima kasih, mohon maaf dari apa yang saya tanyakan ini. Mohon maaf, terima kasih. Baik, Ibu Sri sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Suparman ya? Sudah Ibu? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Suparman dari Ponorogo. Tetangga nggih Pak kita nggih. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan memang kendalanya sebagian adalah sinyal. Karena Wonogiri itu terkenalnya adalah daerah
pegunungan. Tetapi apabila panjenengan hadir ke sini, sebenarnya tidak seperti yang panjenengan bayangkan. Panjenengan kalau datang ke sini ternyata Wonogiri tidak sejelek yang Indonesia. Kita bayangkan banyak gunung, kemudian jurang, enggak. Memang untuk saya tempat tinggalnya di Wonogiri Kota, tetapi tugas seharian di Kecamatan Manyaran, yang sebagian besar SD kami itu ada di pegunungan. Nah, tadi saya temukan atau ada kendala, ada sekolah yang kesulitan sinyalnya. Ini kita beri solusi, silahkan bergabung ke SD yang lain yang ada sinyalnya. Tetap kita ingatkan, tetap mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Dan itu pun kami ingatkan maksimal 10 orang. Dan itu kita pantau dari selain laporan mereka posisinya di mana, kami minta foto, kemudian foto tersebut kami harapkan dikirim di WA grup. Bu, saya posisinya di sini. Karena apa? Dari partisipan di Ciscowebek kok SD ini tidak ada, ternyata SDA misalnya tidak ada, ternyata SDA bergabung ke SDB. Nah, kemudian ini saya dapatkan laporan lewat WA. Kemudian Bapak, ini kan KKG, jadi kan tidak satu kecamatan kurang lebih 300 orang, enggak. Tetapi di kecamatan kami ada 3 gugus, jadi kurang lebih ada 70 sampai 100 orang. Kemudian itu pun tidak semuanya mengalami kesulitan sinyal. Demikian, Bapak. Baik. Bagaimana Pak Suparman? Rupanya bergabung di SD lain dengan segala persyaratannya ya, Ibu ya. Iya, Pak Suparman bagaimana? Ya, terima kasih. Baik. Belum terjawab satu, membutuhkan waktu berapa dalam memobilisasi sehingga semua binaan ibu itu mampu untuk bisa menguasai Webex seperti yang dipersyaratkan oleh ibu. Karena waktu COVID nggak lama, belum begitu lama sehingga kok langsung bisa. Terima kasih, itu yang perlu saya tanyakan, dan setelah ini kami mohon makalahnya, Bu. Terima kasih. Iya. Kalau untuk makalah nanti di-share di WA Bapak ada. Ya, silakan Bu Sri memakan waktu atau membutuhkan berapa waktu untuk menguasai Ciscowebek ini. Terima kasih Bapak. Untuk menguasai Ciscowebek itu apabila kita belum masuk atau memang kita belum belajar, kelihatannya memang sulit sekali, nggih. Ternyata di awal bulan Maret itu Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri sudah mengadakan komunikasi antar dinas dengan kami pengawas menggunakan Ciscowebek. Kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri ini membentuk konten pendidikan yang isinya adalah guru-guru kepala sekolah yang potensi di bidang IT. Nah, konten pendidikan ini atau guru-guru tersebut yang profesional di bidang IT membantu kami, memfasilitasi kami bagaimana kami bisa belajar Ciscowebek. Jadi kami dipandu bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana kami bergabung, itu dipandu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Jadi untuk belajar masuk ke Ciscowebek ini kurang lebih 2 minggu bisa masuk. Karena apa? Hampir setiap hari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri itu selalu mengadakan kegiatan menggunakan Ciscowebek. Otomatis saya selaku pengawas harus selalu mengikuti kegiatan tersebut. Link yang dari Kabupaten Wonogiri saya buka, kemudian saya harus masuk. Bagaimana saya harus bisa bergabung di situ? Otomatis link tersebut juga saya infokan kepada guru-guru dan kepala sekolah supaya mereka bergabung. Kemudian dari mereka saya pantau bergabung atau tidak.
Nah, saya pantau terus. Bu, saya kesulitan di sini, di sini, di sini. Nah, demikian. Jadi untuk bergabung ke Cisco Webex itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk daerah kami, karena di Dinas Kabupaten Wonogiri selalu mengadakan kegiatan. Sampai saat ini, Cisco Webex di kegiatan untuk pembinaan kami ini masih tetap berlangsung, tetap dipantau Dinas Pendidikan. Jadi kecamatan mana yang mengadakan kegiatan Cisco Webex ini selalu kita laporkan dari kecamatan ke Dinas Kabupaten, kemudian dari Dinas Kabupaten dikembalikan ke kecamatan. Kemudian kecamatan-kecamatan yang lain otomatis termotivasi dan merasa malu. Kok kecamatan saya enggak ada? Nah, ini yang memotivasi saya. Alhamdulillah untuk Kecamatan Manyaran ini yang termasuk awal. Demikian. Baik, Terima luar kasih. biasa Bu Sri, sangat jelas penjelasannya. Baik Terima Bapak Ibu, kasih. sebelum saya ke Pak Eko yang raise hand, saya membacakan chat dulu. Sekaligus dua Ibu ya, untuk menghemat waktu. Ini dari Ibu Romita. Bisakah berbagi instrumen pembinaan kolektif guru untuk kelima materi tadi, Ibu? Itu yang pertama. Kemudian dari Bu Lisa, bagaimana Ibu tahu bahwa Cisco Webex itu dapat meningkatkan kompetensi guru? Demikian, Ibu. Mohon dijawab. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Romita. J. Yang pertama dari Bu Romita, yang kedua dari Bu Lisa. J. Dari Bu Romita, instrumen yang digunakan. Mohon maaf, tadi saya sampaikan bahwa materinya memang mengacu pada buku 4. Nah, ini ada pengembangan silabus, RPP, bahan ajar, instrumen penilaian, model-model pembelajaran, pembuatan dan pengembangan alat peraga, pengembangan karya ilmiah guru. Paket-paket ini kan nantinya yang akan dikuasai atau harus dituntaskan guru dalam 1 tahun, Ibu. Ini dalam KKG harus dicapai dalam 1 tahun. Kemudian dalam masa pandemi ini belum semuanya kami adakan pembinaan. Karena apa? Untuk silabus RPP dan bahan ajar ini sudah kami sampaikan ketika kami sebelum ada pandemi. Kemudian yang sudah saya laksanakan ini adalah instrumen penilaian. Karena apa? Pada saat itu bukan yang untuk pembelajaran tahun ajaran baru. Mohon Ibu Nur, saya mute dulu ya. Ibu Nur mohon di-mute dulu, Ibu. Halo Ibu Nur, ya. Makasih. Lanjut Bu Sri. Yang sudah kami lakukan adalah tentang instrumen penilaian. Karena pada saat ini guru-guru membutuhkan bagaimana cara mengolah nilai untuk menentukan rapot. Bagaimana guru-guru mengolah nilai untuk nilai kelulusan. Jadi yang saya lakukan pembinaan baru di instrumen penilaian ini pada KKG dan K3S. Kemudian model-model pembelajaran juga sudah kami sampaikan. Nah, itu tadi yang model-model pembelajaran di YouTube sudah ada, Ibu. Kemudian instrumennya, karena ini pembinaan, pembinaan tadi, ini kami tidak menggunakan instrumen langsung di Ibu, lewat Cisco Webex, tetapi instrumennya nanti dari hasil pekerjaan guru. Oke. Misalnya pada pengolahan nilai. Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri menentukan pengolahan nilai karena ini tidak ada ulangan kenaikan kelas. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan nilai tersebut? Kita ambil dari nilai ulangan tengah semester. Nah, ini kan karena sudah ada aturan dari Dinas Kabupaten Wonogiri seperti itu. Jadi kami tidak menggunakan instrumen seperti ini kita share kepada guru, tidak, tetapi kami di sini membina bagaimana guru-guru bisa mengolah nilai rapot dan nilai kelulusan.
Demikian Ibu, jadi kami tidak menggunakan Iya. instrumen seperti kami melakukan supervisi, itu tidak seperti itu. Baik. Baik, Bu Sri. Kemudian pertanyaan Bu Lisa tadi, bagaimana Ibu mengetahui bahwa Cisco Webex itu dapat meningkatkan kompetensi guru, Ibu? Ya, demikian. Terima kasih. Dari Ibu Lisa, bagaimana saya dapat mengetahui Cisco Webex dapat meningkatkan kompetensi guru. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Lisa. Saya dapat mengetahui kompetensi guru itu meningkat. Karena apa? Nah, setelah saya adakan pembinaan, ternyata mereka yang belum paham setelah melakukan pembinaan, WA di saya itu banyak pertanyaan. Nah, dari situ saya memperoleh gambaran, oh ini guru ini berarti belum paham. Nah, belum paham, kemudian saya terangkan lagi di lewat apa itu Bapak Ibu? Saya balas WA, kemudian dari WA tersebut kita simpulkan ini masih banyak kendala, banyak masalah. Kemudian saya ulangi lagi mengadakan pembinaan tentang materi yang sulit tersebut. Dengan demikian, guru-guru yang tadinya belum paham akan menjadi paham bagaimana contohnya tadi dari mengolah rapot yang belum bisa menjadi baik. Halo. Nilai yang sudah jadi. Demikian, Ibu. Ya, karena memang makalah Ibu kan ide dan gagasan ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin memang belum tuntas, baru beberapa saja yang dilakukan sehingga mungkin nanti di akhir Ibu melaksanakan ini semua ada memang instrumennya, kemudian hasilnya ya Bu, sehingga kompetensi yang diharapkan itu sudah ada datanya. Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Eko yang raise hand. Silakan kepada Pak Eko. Baru mohon nanti maaf, saya Ibu. beri kesempatan. Iya, Ibu. Ibu Rini mohon maaf, Iya, iya. Saya menambah, lupa Ibu. Jadi mohon maaf. Ini memang makalah hasil gagasan yang saya sudah praktekkan. Insya Allah nanti akan diwujudkan menjadi sebuah best practice yang otomatis ada hasilnya, sampai ke hasilnya. Baik, ya Ibu. Mengingatkan saya Ibu, untuk model-model pembelajaran ini kami sudah menggunakan instrumen. Ya. Instrumennya apa? Kebetulan kami untuk forum ilmiah tahap 3 kemarin kami tidak mengikuti karena apa? Karena saya di fokus Microsoft 365. Saya masuk di situ, saya mendapatkan pembelajaran yang banyak bagaimana membuat form. Akhirnya saya membuat soal dari materi model-model pembelajaran ini. Ya, jadi materi model-model pembelajaran ini sudah saya sampaikan kepada guru melalui Cisco Webex. Kemudian saya mengungkapkan atau menggali kemampuan guru, ya otomatis Cisco Webex tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bisa digabungkan dengan tadi WA. Kemudian model-model ini saya gali melalui soal-soal yang kami kemas dalam form. Demikian. Baik, Bu Sri. Kembali saya beri kesempatan kepada Pak Eko yang sudah raise hand. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko Supraptono. Ada? Mengingatkan waktu Bu Rini. Ya, waktu masih ada 5 menit lagi Pak Sunardi. Iya. Ya. Kalau belum ada Pak Eko, saya beri ada di chat dari Bu Erinta Ibu. Sebenarnya ini, oh ada. Silakan Pak Eko, silakan. Karena Pak Eko raise hand dari tadi. Sudah. Halo Pak Eko. Pak Eko, mic-nya di unmute lagi Pak Eko. Oh iya. Ya, silakan Pak Eko, sudah siap. Unmute dulu Pak Eko. Halo. Unmute dulu Pak Eko. Pak Eko. Halo, belum bisa? Ya.
Pak Eko-nya nggak kelihatan ini. Ya, baik Bu Sri, kita lanjut dulu sebelum ke Pak Eko. Ini ada dari Ibu Erinta. Ada itu Bu. Pak Eko Sudah ada hadir Pak itu Bu Nardi? ini. Oh, sudah ada Pak ini, Ekonya. Eko. Hanya belum di-unmute-nya. Ya unmute dulu Pak Eko. Coba saya unmute-nya. Oh, belum bisa. Belum bisa. Ya, Sudah. sudah. Silakan. Ngulang lagi Bu. Halo Pak Eko. Pak Eko Supraptono, saya beri kesempatan Bapak Halo, karena Pak Bapak Eko. raise hand. Halo Pak Eko. Karena Sudah, beliaunya silakan. memang sudah raise hand dari tadi. Belum. Kita beri Lanjut ke kesempatan chat dulu Bu. Ke chat Gimana, dulu Bu. Pak Nardi? Itu Bu. Diberi Ya, yang chat baik. dulu. Bu Siti Ya. Kairani Bu. Ya, Bu Siti Kairani. di sini ada dari Bu Erinta dan dari Bu Siti Hairani, Ibu Sri ya. Bu Erinta mengatakan sejauh mana ketercapaian siswa dalam menguasai materi. Mohon hasil evaluasi yang dilakukan. Kalau memang ada ya Bu, karena ini memang baru ide gagasan. Kemudian dari Bu Siti Hairani, tidak, beliaunya hanya absen kehadiran. Itu dulu barangkali Ibu sambil kita Tidak, menunggu Bu. Pak Eko. Bu Rini. Oh, bawahnya ya? Ya. Itu maaf berapa lama yang bisa diwujudkan keberhasilan menerapkan pembinaan terdiri dari Paket yang 5 terdiri materi. dari 5 materi. Sebenarnya Ya, tadi dan Bu Sri bagaimana? sudah menjawab ya yang ini, tapi tidak apa-apa Bu. Silakan dari Bu Erinta dan dari Bu Siti Hairia dikomentari Ibu. Mohon diulangi Bu untuk yang Bu Siti Bu. Iya Bu Siti, beliau mengatakan berapa lama bisa diwujudkan keberhasilan menerapkan pembinaan paket yang terdiri dari 5 materi tadi. Tadi sebenarnya Ibu sudah sampaikan. Kemudian bagaimana mengetahui keberhasilan untuk semua sekolah binaan? Ya. Terima kasih. Saya jawab dulu dari pertanyaan Ibu Siti Haira ini. Berapa lama, nggih? Tadi sudah saya jelaskan karena paketnya itu adalah 1 tahun yang harus dikuasai oleh guru. Jadi untuk masa pandemi ini baru penilaian dan model-model pembelajaran yang sudah saya sampaikan dalam pembinaan. Jadi yang silabus dan RPP sudah, kemudian yang karya ilmiah ini belum. Jadi insya Allah dalam 1 tahun ini harus dikuasai atau harus diselesaikan oleh guru. Demikian jawaban dari saya. Kemudian dari Ibu Erinta, sejauh mana mengetahui ketercapaian siswa dalam menguasai materi. Ya. Sejauh mana, dalam model-model pembelajaran ini saya terangkan dulu kepada guru-guru di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak mengejar KKM. Tetapi adalah pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang. Jadi model-model pembelajaran contohnya proyek. Proyek itu kan berarti ada persiapan alat-alatnya apa yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkahnya, prosesnya bagaimana, produknya bagaimana. Nah, ini saya jelaskan kepada guru-guru dan ini tolong diterapkan karena apa? Ini sesuai dengan atau bisa kita terapkan dalam masa COVID-19 ini. Sebagai contoh, guru-guru atau mengharap atau meminta siswa untuk membuat masker. Nah, ini kan sederhana untuk kelas 4, 5, 6 itu kan bisa, nggih. Dari masker tersebut, kan ada persiapan dulu, perencanaannya bagaimana, kemudian alat-alatnya bagaimana, kemudian hasilnya nanti ada. Dan dari hasil itu bisa dikirimkan melalui foto. Foto yang disampaikan kepada guru, dan dari guru tersebut disampaikan kepada saya, Bu, ini hasil dari yang panjenengan terangkan kemarin. Nah, seperti itu. Itu jadi sahabat saya ketahui ternyata pembinaan saya itu berhasil, tetapi mohon maaf memang tidak semuanya bisa terlaksana. Kemudian
Selain itu untuk agama. Nah, kemarin model-model pembelajaran di agama juga model tahun ini pas musim apa kemarin? Mohon maaf bukan musim, pas puasa nje, puasa kemarin. Nah, itu pas puasa kemarin guru agama saya arahkan juga tadi sebagai contoh pada model pembelajaran produk. Okay. Siswa diharapkan bisa membuat kaligrafi. Nah, itu di kelas 4, 5, 6 kan bisa. Okay. Dan itu bisa kami terima, ada laporan dari siswa kepada guru, guru kepada kepala sekolah, dan ada juga yang langsung WA kepada saya. Baik. Itu yang bisa saya tangkap dari hasil pembinaan saya. Demikian. Iya. Terima kasih Bu Sri. Kelihatannya memang Pak Eko Supratono nih raise hand lagi, tetapi mohon maaf Bapak karena waktu juga yang membatasi kita. Iya, mohon maaf. Kepada Bu Sri Gunanti luar biasa presentasi dan cara menjawab Ibu sudah sangat jelas. Terima kasih banyak Ibu dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain baik masih ada waktu Bu Rini ya? Tidak ada lagi Bapak, habis untuk Bu Sri Gunanti. Nanti mungkin kita lanjut di WA begitu ya. Di sini sohib saya Pak Ngakan sudah hadir. Saya langsung saja serahkan ke Pak Ngakan untuk menjadi moderator dari Bapak Haji Suwiono SPD MMPD. Kepada Pak Ngakan, disilahkan. Bu Sri, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Ibu. Luar biasa juga. Selamat sore Bapak Ibu pengawas dari seluruh penjuru Nusantara. Yang kami hormati Bu Nini Kristiani sebagai host dalam kegiatan ini. Saat ini saya akan memandu Pak Suwiono ya. Pak Yonwi saya sapa dulu. Pak Yonwi. Bapak sudah di ruangan, Pak? Tadi memang saat kita menyapa tidak ada, Pak. Atau kita ke pemakalah berikutnya, begitu? Kalau Pak Yonwi belum ada. Iya, di room kita belum ada. Dari tadi kita sapa. Mungkin kita bisa minta ke Bu Nuraini. Ibu Nuraini sudah ada sepertinya, Bu Nuraini. Sudah ada ya, Bu Nuraini. Bu Nuraini. Ya. Cianjur. Ya. Ya. Bu Nuraini, kita ketemu secara tatap muka lewat tol langit. Nah, salam kenal Bu Nuraini. Oke. Ya, karena Pak Yonwi belum hadir, kami persilakan Ibu yang mempresentasikan makalahnya Ibu terkait dengan SPMI Bu ya, sistem penjaminan mutu internal di era pandemi ini seperti apa Ibu melaksanakannya, atau ini ide Ibu kemudian sudah diterapkan. Nah, silakan dipaparkan. Ibu punya waktu 15 menit untuk menyajikan makalah Ibu. Dilanjutkan dengan diskusi dengan rekan-rekan peserta yang hadir. Sudah cukup banyak peserta Bu, 146 yang hadir di ruangan ini. Luar biasa, mudah-mudahan Ibu bisa lebih menggairahkan kondisi di sini. Ya Bu ya. Iya, baik. Ibu silakan. Nuraini. Baik. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nuraini, pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ketua APSI, juga Ibu Dinik selaku host dan jajarannya, pengurus APSI semua, terima kasih. Juga kepada Bapak moderator saya, Pak Ngakan, baru kenal, kita bertemu sekarang di dunia maya. Baik Bapak Ibu pengawas yang berbahagia, alhamdulillah